Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali lagi ditanyakan dokter. Ya, kita sudah masuk ke episode keempat. Episode keempat ini kita nanti akan bahas janin usia kehamilan 10, 11, dan 12 minggu, di mana di waktu ini adalah trimester pertama ini selesai, berakhir. Nanti lanjut ke trimester kedua. Apa yang terjadi pada janinnya dan apa yang dialami oleh ibu. Kita mulai dulu dari trimester usia pertama ini di usia kehamilan 10 minggu. 10 minggu ini kalau kita ibaratkan janin sudah ukurannya seperti buah kelengkeng. Dengan panjang sekitar 3-5 sentian. Dan beratnya ini sudah bervariasi sekitar 5-7 gram. Jadi sudah lumayan gede. Pada 10 minggu ini sebenarnya apa yang terjadi sama janinnya? Tentunya banyak hal yang sudah mulai terbentuk. Termasuk seperti kelopak matanya sudah mulai terbentuk sempurna. Dia sudah bisa berfungsi untuk menutup, melindungi bola mata si bayinya. Kemudian hal-hal seperti yang lainnya seperti organ vitalnya seperti jantung, kemudian ginjal, usus, organ-organ lain seperti reproduksi terutama, ini sudah mulai bekerja. Sebenarnya pada usia 10 minggu ini jenis kelamin bayi sudah bisa terbentuk. Cuman memang kalau kita lihat, kita periksa masih belum kelihatan. Tapi sebenarnya sudah mulai terbentuk. Kalau misalkan janinnya ini cowok, dia sudah bisa memproduksi hormon testosteron. Sudah mulai berfungsi. Kemudian, apa yang terjadi pada ibunya? Apa yang dialami? Tentunya 10 minggu ini mual-mual masih kerasa. Mungkin masih sebagian masih ngerasain lumayan berat. Kepala masih akan sering pusing. Badan sering pegel-pegel. Terutama sebenarnya terjadi perubahan pada sistem pencernaan ibu, jadi lebih sering sembelit karena peningkatan hormon. Ya, kemudian pendesakan dari rahim terutama ya, kalau dia desak ke belakang, mendesak usus, juga sudah mulai rasain yang tidak nyaman di perut, kemudian ya sering sembelit juga. Ukuran rahim sudah sekitar sebesar bola softball, Bu. Sudah lumayan besar. Kalau misalkan ibu ngaca, misalnya di kaca ngaca dari sisi samping, sudah kelihatan mungkin perutnya nggak rata kayak dulu. Kemudian ditambah payudara juga sudah semakin membesar, ya, karena memang pada kondisi ini sudah mulai dipersiapkan nih payudaranya, kelenjar payudara sudah semakin banyak untuk persiapan nanti setelah lahiran bisa nyusui. Dan juga areola pada payudara sekitar puting sudah warnanya menggelap. Yang ini menandakan memang hal normal terjadi pada ibu. Nah sebenarnya pada usia ini kita bisa bilang fase embrionik sudah mulai mau selesai. Terutama nanti ketika mau masuk ke 11 minggu. Jadi janin sudah kita bisa bilang ini janin. Sudah berdenyut jantungnya, sudah bergerak, dia sudah hidup dan sudah tumbuh. Ya, bukan lagi kita sebutnya embrio atau bakal janin, tapi sudah kita sebutnya sebagai janin. Apa yang diperhatikan pada usia 10 minggu ini sebenarnya ibu sudah bisa melakukan screening ya. Screening apakah janinnya ada cacat atau enggak. Cuman ini sebenarnya tidak. Kalau di Indonesia belum begitu wajib. Tapi kalau kita lihat dunia maju, berkembang di luar negeri sudah diwajibkan di trimester pertama. Ibu kalau mau ngecek bisa, tanyakan aja sama dokternya mungkin screening apa yang harus dilakukan untuk mencari maksudnya kemungkinan janin saya ini ada cacat fisik atau enggak, kira-kira seperti itu. Kemudian apa yang ibu harus lakukan ya, salah satunya juga ibu akan sering merasa haus di usia kehamilan 10 minggu ini. Jadi ibu ya banyak-banyak minum air ya, hindari minuman tapi yang manis-manis itu sebaiknya jangan terlalu sering, apalagi minuman yang bersoda, nanti tambah kembung ya. Kemudian vitamin sudah mulai banyak ya, dikasih sudah asam folat yang memang wajib, zat besi. Kadang juga ada yang memberikan minyak ikan ya, dengan kandungan omega 3, EPA, DHA. Kemudian juga beberapa dokter sudah mulai kasih kalsium. Tapi sebenarnya kebanyakan di trimester kedua nanti kalsium mulai diberikan. Tapi ada beberapa yang sudah diberikan. Pertanyaannya aman nggak sih minum vitamin? Ya ini aman aja, nggak apa-apa karena ini memang wajib. Vitaminnya memang harus Anda konsumsi untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ibu untuk menunjang perkembangan dari janinnya. Kemudian kita masuk usia kehamilan 11 minggu di mana janin sudah semakin tambah besar. Tulang-tulang
kemudian jarinya yang waktu ini masih dempet seperti bebek, dia sudah mulai terpisah jadi satuan. Sudah mulai meruncing ya jari-jarinya, beberapa sudah mulai tumbuh bakal-bakal kuku. Kemudian di kepalanya sudah mulai tumbuh rambut-rambut halus, tapi memang belum kelihatan, tapi sudah mulai tumbuh. Ukuran janin tentunya sudah semakin besar, di mana beratnya sudah sekitar 5-7 graman, bahkan lebih ya, sudah sampai 8 graman. Kemudian panjang janinnya ini sudah semakin panjang lagi, ukurannya bisa sampai 5-6 sentian ya, sudah semakin panjang. Artinya pada saat ini sebenarnya perkembangan janin cukup pesat, terutama di otaknya. Organ-organ kan sudah terbentuk ya tadi. Di usia ini memang semakin lebih matang lagi. Paru-paru, jantung, kemudian usus, dan kelaminnya sudah mulai terbentuk dengan baik. Salah satunya jantungnya sudah semakin berdetak lebih cepat. Ya, sudah pada saat ini sebenarnya waktu-waktu lumayan mengharukan di 11 minggu ini, karena ibu kadang-kadang pas periksa sudah terdengar denyut jantungnya melalui pemeriksaan USG yang ini bikin terharu kadang-kadang ya. Kemudian hal-hal yang bisa terjadi sama ibu apa aja? Tentunya mual-mual masih dirasakan, nggak beda jauh. Sebenarnya pada usia kehamilan mendekati akhir dari trimester pertama ini mual-mual seharusnya sudah mulai berkurang, tapi beberapa masih ngalami. Kemudian perutnya ya sudah jelas makin besar, makin sering sembelit. Ibu kalau aktivitas makin sering, perutnya mengalami nyeri. Payudara juga semakin tambah besar lagi dari sebelumnya. Areola sudah semakin gelap lagi warnanya, kadang yang coklat jadi lebih hitam menghitam. Putihnya sudah mulai sedikit menonjol dan ini memang normal sebenarnya. Oke, kita lanjut usia kehamilan 12 minggu atau akhir dari trimester pertama ini sebelum lanjut ke trimester kedua. Apa yang terjadi sama janinnya? Janin Anda sudah semakin besar lagi, beratnya sudah sekitar 10 sampai maksimal 15 gram, bervariasi sih. Kemudian bentuknya sudah kira-kira seperti buah jeruk tapi yang kecil, bukan yang besar. Kemudian panjangnya juga semakin panjang, sudah sekitar 6,5 sentian lah kira-kira. Pada kondisi ini tulang-tulang, terutama jari jemari sudah semakin jelas terlihat. Sudah semakin lentik nih jarinya. Jadi kadang-kadang kalau ibu USG pas kebetulan dia lagi bergerak, kadang dia bisa sambil ngenyet jempolnya. Kadang dia sudah mulai nutupin wajahnya pakai jari jemarinya nih. Sebenarnya bakal gigi ini sudah mulai terbentuk di dalam mulutnya, di dalam rongga mulutnya. Sudah mulai terbentuk. Rambut-rambut halus sudah semakin banyak terbentuk, cuman ini yang banyak ditanyakan, dok perut saya kok sering mulai gatel, ini apakah karena rambutnya? Bukan. Tumbuhnya rambut pada janin tidak bikin perut ibu gatel. Begitu berbeda nanti, kita akan bahas lain. Saya sudah pernah buat juga tentang gatel saat hamil, itu sebenarnya lebih ke faktor hormon. Cuman bukan karena rambut si bayinya. Ini mulai banyak terbentuk di akhir trimester pertama ini. Kemudian organ-organ, terutama otak, ini sebenarnya lebih banyak dia berkembangnya, lebih cepat. Sekitar 250.000 sel saraf baru mulai terbentuk pada saat ini. Jadi sebenarnya perkembangannya lumayan cepat juga. Makanya ibu biasanya sudah mulai diberikan tambahan vitamin seperti omega 3, EPA, DHA ini salah satunya juga untuk menunjang perkembangan saraf bayinya, juga untuk mencegah ibu mengalami preeklamsi nanti di trimester kedua ketika masuk 5 bulan. Nah pada saat ini juga salah satunya asam folat nih sudah mulai sering diberikan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi penting ya Bu, karena pada periode ini otak janin berkembangnya luar biasa cepat, jadi ibu suplai nutrisinya harus bagus. Kemudian jenis kelamin nih, sudah kelihatan belum? Belum, karena ya dia sudah terbentuk sih, cuman kalau di USG belum kelihatan, karena ukuran masih kecil. Lalu apa nih yang dialami sama ibunya? Ibunya tentunya mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya. Ya otomatis perut sudah semakin lebih kerasa. Ini pada minggu ini, kalau ibu diperiksa di raba tuh sebenarnya perutnya sudah mulai nih ada bendolan, rahimnya udah makin besar, sudah mulai mengisi pintu panggul ibu. Jadi sebenarnya kalau ditanya sudah mulai keraba perutnya nih di usia berapa ya, 12 minggu nih sudah terasa banget.
ukuran dari rahimnya. Kalau janinnya belum, karena kan masih kecil, tapi ukuran rahim sudah makin kerasa. Kemudian ya tadi ibu sudah mulai ngerasain yang namanya gatel-gatel pada trimester ini sebenarnya. Gatel-gatel ini terutama disebabkan karena hormonnya sudah semakin bagus lagi, di mana hormon progesteron ini sebenarnya membuat janin semakin lebih kuat, lebih tidak rentan untuk mengalami keguguran. Efeknya banyak, salah satunya kulit jadi sering gatel. Oh ya, penting ibu ingat pada trimester pertama ini kadang-kadang ibu jadi sering ngerasa berdebar ya. Ini mungkin sebagian ngalami, sebagian juga enggak. Karena apa? Karena pada kondisi ini volume darah diproduksi lebih banyak lagi. Tentunya selama hamil nggak cuma nambah berat badan, ini salah satunya juga faktor penambahan volume darah juga. Jadi otomatis jantung bekerja lebih berat. Cuman kalau ibu nggak sesek, tidak nyeri dada sebenarnya nggak apa-apa. Cuman karena memang bekerja lebih berat lagi, jadinya yaitu kadang-kadang berdebar. Lalu apa yang diperhatikan ibu nih pada saat ini? Ya tadi faktor nutrisi penting ya, menunjang perkembangan terutama otak janin. Makan makanan yang sehat aja, tinggi asam folat boleh. Pokoknya makan 4 sehat 5 sempurna lah. Dan pada sebagian orang di trimester ini mulai mualnya berkurang, jadi ya makannya lebih bagus lagi. Yang penting jangan over aja ya. Over dalam arti sampai harus nambah porsi berkali-kali, jangan. Tetap makan seperti biasa, karena sebenarnya penambahan kebutuhan nutrisi untuk janin ini nggak berubah signifikan. Hampir sama seperti asupan ibu hari-hari. Cuma paling nambah ya 300 kilokalori, itu paling sepotong roti sudah mencukupi gitu ya. Dan salah satunya kalau yang gatal-gatal tadi mungkin ibu bisa atasi dengan mengoleskan lotion mengandung kalamin. Seperti apa sih ya? Seperti Caladin lah contohnya, atau beberapa merek lainnya di area yang gatal. Terutama sih seringnya sih di perut ya. Perut, kemudian paha, bagian-bagian yang mulai melar-melar itu tadi. Oke, itu ya kira-kira yang terjadi pada janin dan ibunya di usia 10, 11, dan 12 minggu. Ditunggu ya episode berikutnya, kita nanti akan bahas di trimester kedua nih, apa aja yang mulai berkembang. Tentunya akan lebih banyak lagi yang ibu harus perhatikan di trimester kedua. Orang bilang trimester kedua adalah hamil yang paling nyaman. Kira-kira benar apa enggak? Ditunggu aja episode berikutnya, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.